Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penguji yang terhormat, nama saya Guslan, saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 41 Samaindre, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 41 Samaindre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan materi melaksanakan salat duha. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali, yaitu pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita lanjut ke kelas, mungkin Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Insyirah. terima kasih. Baik, anak sekalian, selanjutnya seperti biasanya kita mendengarkan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Oke, selanjutnya sebelum melanjutkan pembelajaran, saya absen dulu, cek kehadirannya. Muhammad Ryan, Hadir Pak, Muhammad Sudi Saputra, hadir Pak, Edward Atli, hadir Pak, Alfian, hadir Pak, Muhammad Haikal, hadir. Muhammad Azam, hadir Pak, Fikri Zulhaq, hadir Pak, Muhammad Sudis, hadir Pak, Reski Maulana, hadir Pak, Firman Hidayat, Pak, Andi Halil, hadir Pak, Afif Firdaus. hadir Pak. Baik, terima kasih kepada anak sekalian. Kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini tentang salat duha. Sebelum saya lanjut, kemarin kita belajar tentang masalah apa? Tunggu kemarin. Salat Jumat. Ya, salat Jumat. Kita belajar tentang salat Jumat. Siapa yang masih ingat? Pada hari Jumat. Oke, bagus. Apa hukumnya salat Jumat? Oke, Oke, bagus Pak.
atau jam setengah 12. Nah, itu tandanya bahwa salat duha dikerjakan mulai pukul 7, bisa pukul 7 sampai jam 11 atau sebelum melaksanakan salat duhur. Saya mau bertanya tentang masalah salat duha. Siapa kira-kira bisa menjawab? Mengapa kita dianjurkan untuk melaksanakan salat duha di pagi hari? Oke, siapa? Atas nama siapa? Oke, bagus. Coba bisa diulangi? Oke, bagus. Karena di waktu pagi katanya adalah banyak berkah yang kita peroleh pada waktu itu. Kemudian, saya bertanya lagi. Apa saja manfaatnya yang dapat kita melaksanakan salat duha secara rutin? Oke, siapa? Tidur. Oke, apa? Mendapatkan pahala, Ya, mendapatkan pahala. Apalagi? ampuni dosa, Ampuni dosa. dilindungi Allah. Oke, dilindungi oleh Allah SWT. Itu kenapa kita harus manfaat yang kita dapatkan secara rutin ketika kita melaksanakan salat duha. Kemudian tangan. Oke, selanjutnya Bapak sekalian. Jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang kita capai, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian salat duha. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tata cara dan keutamaan salat duha. Jadi itu yang perlu kita harus capai pada hari ini. Tahu dulu pengertian salat duha. Jadi salat duha itu salat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Tadi sudah disebutkan namanya, mulai jam 7 sampai sebelum salat duhur. Dan itu ketika matahari naik kurang lebih 7 hasta atau setinggi tombak atau sepenggalan. Jika diukur kira-kira dengan jam itu kira-kira pukul 7, 8, 9, yang jelas belum masuk salat duhur. Nah, itu tentang masalah salat duha. Kemudian kira-kira apa hukumnya salat duha? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang berarti jika dikerjakan itu mendapat pahala. Ketika namun kita tidak mengerjakan salat duha itu tidak apa-apa atau tidak berdosa. Nah, perhatikan. Ini salat berkaitan dengan rezeki. Rezeki atau sedekah. Oke, perhatikan. Ini tentang masalah salat duha. Coba perhatikan. Salat duha itu dapat menggantikan sendi-sendi yang ada dalam tubuh. Coba bayangkan, nak, itu yang ada dalam tubuh kita ada 360 persendian dalam tubuh. Bagaimana caranya untuk menggantikan itu? Dengan melaksanakan salat 2 rakaat salat duha bisa menggantikan itu yang ada dalam tubuh kita 360 persendian dalam tubuh. Makanya kita dianjurkan melaksanakan salat sunnah duha. Kalau tidak bisa melaksanakan salat duha, Pak, bagaimana caranya? Atau sibuk? Dengan cara salah satu hadis mengatakan bahwa mengucapkan takbir itu satu sedekah. Mengucapkan tahmid satu sedekah. Mengucapkan tahlil satu sedekah. Kemudian berbuat baik satu sedekah. Itu bisa yang menggantikan kalau umpama kita tidak melaksanakan salat duha. Lanjut. Kemudian ada tata cara. Ada tata cara tentang salat duha. Ya, perhatikan. Yang pertama itu harus kita berniat. Niat, mengucapkan niat dalam hati sebelum mulai salat. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Takbiratul ihram. Mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Itu tata cara yang kedua. Kemudian bacaan surah
seperti ketika kita melakukan salat, mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surah B, kemudian apa lagi? Ruku dan sujud, kemudian salam. Kita memberikan kita salam seperti salat wajib. Nah, kemudian harus tertib mulai dari niat sampai terakhir, sampai salam. Kemudian kita berdoa. Nah, itu. Lanjut. Keutamaan. Coba perhatikan keutamaan dari salat duha. Bisa perhatikan utamanya memberikan pahala yang sangat besar. Jadi ketika kita melaksanakan salat duha, ya tentu banyak pahala juga yang kita dapat. Kemudian salat duha dapat memperlancar rezeki. Jadi memperlancar rezeki. Ya. Kemudian Allah akan membangunkan rumah di surga bagi siapa yang senantiasa melaksanakan salat. Kemudian dijauhkan dari kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mengerjakan salat duha itu dijauhkan dari kemiskinan. Kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Kemudian berdoa. Ingat utamanya doa setelah salat duha. Oke, perhatikan doanya kita bisa membaca ini untuk mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan doanya, ini yang pendek saja. Ya, perhatikan. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika. Artinya, ya Allah, saya meminta anugerah dan rahmatmu kepadamu. Oke? Perhatikan. Coba bisa diulangi. Allahumma inni. Ya, semua. Allahumma inni. As'aluka. Min fadlika. Wa rahmatika. Ya Allah. Saya meminta anugerah. Dan rahmat kepadamu. Oke, jadi itu doanya. Ingat, setelah selesai salat duha, ingat doanya. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik kepada sekalian. Setelah saya paparkan materi ini, apakah anak sekalian sudah paham? Sudah paham? Atau ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, sudah paham? Oke, kalau sudah paham anak sekalian, saya membagi kelompok mengerjakan tugas tentang permasalahan salat duha. Ya, tentang masalah salat duha. Coba saya melihat kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, bagus. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Kelompok 4. Oke, baik. Ingat, jadi di sini ada beberapa pertanyaan tentang permasalahan salat duha. Anak sekalian, ini harus dikerjakan. Dan ingat, bukan cuma satu yang mengerjakan, dan dia menulis. Nah, ini setelah yang satu kita lagi harus kerjasama, ya, kerjasama. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 2. Buka bukunya silakan, buka bukunya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 4. Buka bukunya silakan.
tulis namanya temannya di kelompoknya semua. Tulis. Lihatkan jawabannya, cari. Gantian ditulis. Sudah ganti. Tulis, ingat kerjasamanya sama temannya. Kita lagi nulis. Jadi saya mau melihat kerjasamanya mengerjakan tugas ini. Gantian tulis. Tulis, ingat namanya temannya. Sudah? Gimana? Yang lain? Sudah semua? Oke, baik anak-anak sekalian. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 4? Kelompok 4 sudah? Karena kelompok 3 sudah juga? Kelompok 4 bagaimana? Belum? Sudah juga? Oke. Bagaimana hari ini, masih semangat? Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Baik, anak-anak sekalian. Luar biasa semangatnya pada hari ini. Jadi setelah kita mengerjakan tugas masing-masing kelompok, baik kita melanjutkan mempresentasikan hasil dari diskusi anak sekalian. Oke, baik, dari kelompok berapa? Yang pertama, yang kelompok 1 atau kelompok siapa? Kelompok cepat. Oke, nanti sekalian perhatikan, didengar baik-baik apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Pertanyaannya, jika kita merasa sangat lelah dan malas, bagaimana cara agar kita semangat untuk melaksanakan salat duha? Jawab, ingat keutamaan salat duha, bahwa salat duha memiliki banyak keutamaan seperti mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar dari Allah, serta bisa menjadi penyebab segala urusan menjadi lebih mudah. 2. Niat yang ikhlas. Niatkan salat duha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahalanya, sehingga termotivasi untuk tetap melaksanakan meskipun merasa lelah. 3. Mulai dengan langkah kecil. Jika merasa malas, mulailah dengan niat dan gerakan salat yang ringan. Lambat laun, kita akan merasa lebih semangat. 4. Mengingat manfaat untuk diri sendiri. Salat duha dapat membuat hati lebih tenang. Oke, bagus. Bagaimana anak sekalian?
Ada yang menanggapi atau sudah bagus jawabannya? Oke, beri tepuk tangan. Oke, baik, lanjut dari kelompok 2. Oke, bagus. Kelompok 2. Perhatikan, didengarkan apa yang disampaikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugasan dari kelompok 2. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kita lupa berapa rakaat yang sudah kita kerjakan dalam salat duha? 1. Berusaha ingat. Coba ingat kembali dengan tenang berapa rakaat yang sudah dilakukan, jangan terburu-buru atau panik. 2. Menambah rakaat. Jika kita tetap tidak yakin, lebih baik menambah 1 rakaat lagi agar jumlah rakaatnya jenak besarnya. Jika merasa sudah melakukan 2 rakaat, maka kerjakan lagi 1 rakaat sehingga totalnya menjadi 4 rakaat. 3. Sujud sahwi. Setelah menyelesaikan sholat duha, lakukan sujud sahwi sebagai tanda memperbaiki kekurangan dalam salat kita karena merasa ragu. Oke, baik. Bagaimana dari jawaban kelompok 3? Sudah bagus? Sudah. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Oke, lanjut dari kelompok 3. Saya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 3. Pertanyaan, bagaimana cara kita mengingatkan teman yang tidak pernah melaksanakan sholat duha? Jawab. 1. Memberikan pengetahuan. Jelaskan dengan lembut kepada teman kita tentang keutamaan sholat duha, seperti pahala yang besar dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. 2. Mengajak secara bersama-sama. Ajak teman untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama agar mereka merasa lebih semangat dan tidak pernah sendirian dalam beribadah. 3. Memberi teladan yang baik. Menjadi contoh yang baik dengan melaksanakan sholat duha secara rutin sehingga teman kita terinspirasi untuk mengikuti. Oke, bagaimana? Sudah bagus? Sudah. Oke, beri tepuk tangan. Sudah. Oke, terakhir dari kelompok 4. Oke, terus kelompok 4. Silakan. Sudah diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pertanyaan, apa yang sebaiknya dilakukan jika kita merasa kurang khusyuk saat melaksanakan salat duha? Jawab. 1. Fokuskan pikiran. Usahakan untuk fokus hanya kepada Allah dan jangan biarkan pikiran kita teralihkan oleh hal-hal lain. Cobalah untuk merenungkan arti bacaan dalam salat. 2. Perbaiki niat. Pastikan niat kita untuk salat duha hanya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahalanya dengan niat yang ikhlas. Hati bisa tenang. 3. Berdoa sebelum salat. Sebelum mulai salat, berdoalah agar Allah memberi kita kekuatan dalam beribadah dan menghilangkan gangguan pikiran. Oke, bagaimana dari kelompok 4? Sudah bagus? Oke, alhamdulillah, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya baik anakku sekalian, setelah memaparkan semua pertanyaan-pertanyaan telah didiskusikan oleh temannya, alhamdulillah sudah semua bagus. Sampai di sini. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari materi tentang salat duha? Saya Pak. Oke, siapa atas nama? Silakan sebut namanya. Daud dari kelompok 2. Ya.
Oke, bagus. Kapan katanya terbaik untuk melaksanakan salat duha? Siapa yang mau jawab? Oke, Adik Balkis, silakan. Waktu terbaik untuk melaksanakan salat duha adalah sekitar jam 7 hingga 9. Oke, itu jawabannya. Berikan dulu tepuk tangan. Jadi, waktu yang terbaik katanya menurut teman kalian yang di Balkis itu mulai dari jam 7 sampai setengah 12 atau sebelum salat duhur. Sebelum salat duhur itu waktu yang terbaik dari jawaban. Bagus. Dari kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4. Oke, masih ada yang mau ditanyakan tentang masalah materi ini? Oke, bagus. Atas nama dan kelompok berapa? Oke, Sulfiani dari kelompok 1. Apa yang mau ditanyakan Sulfiani? Pertanyaan dari Sulfiani. Oke, berikan untuk pertanyaan. Bagus. Apakah salat duha katanya itu wajib? Apakah diwajibkan itu? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, bagus. Salat duha tidak wajib, tetapi salat duha adalah salat sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Oke, bagus. Salat sunat yang dikerjakan bukan wajib ya. Salat duha itu bukan wajib, tapi sunnah yang dianjurkan. Dianjurkan Rasulullah SAW. Ya, bagus dari kelompok. Tidak oke, kita dulu. Alhamdulillah sekalian, luar biasa ya, sudah paham dari materi ini. Oke, selanjutnya hari ini saya memberikan tugas kembali, tugas asesmen mengerjakan ini tugas per individu, bukan lagi kelompok ya, masing-masing. Dan jangan lagi nyontek sama teman tak, nggak usah lagi nyontek. Ini tugas ada beberapa soal pilihan ganda, ada 5 soal, isian 3 soal, uraian ada 2. Jadi ini lagi kita kerjakan ya. Oke, baik bagi sekalian. Ingat namanya. Oke, ini jangan lagi ya, per individu. Silang yang benar. Kemudian ada isian. Tulis nama, ingat tulis nama. Jadi saya kasih beberapa waktu menit untuk mengerjakan tugas ini. Tulis nama dulu, tulis nama. Tulis nama. Baca baik-baik soalnya. Silakan. Baca baik-baik dulu soalnya. Tidak ada bilang ganda, isinya ada uraian. Tolong baca baik-baik dulu soalnya. Uraiannya bisa dibawa, kasih jawabannya bagian bawah.
sudah? Sudah semua? Sudah? Oke, kembali sebelum dikumpul, oke, mari kita biar supaya semangat. Ya, mari kita kembali. Tepuk semangat. Baik, nanti sekalian, setelah mengerjakan asesmen tadi soal ada beberapa yang ganda, isian dan uraian. Oke, baik, masing-masing ketua kelompok yang menentukan. Ketua kelompok saja. Masa ketua saja. Semuanya nama tadi. Sudah semua? Sudah semua? Betul? Oke. Terima kasih kepada anak sekalian telah mengerjakan soal asesmen, soal latihan. Oke, selanjutnya perhatikan pun kesimpulan pada hari ini bahwa salat duha itu adalah ibadah sunnah yang penuh manfaat. Jadi yang penuh manfaat dan keutamaan banyak tadi sudah disebutkan teman-temannya, ini manfaat dan mudah dikerjakan dan bisa dilakukan kapan saja. Bisa tadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, sampai sebelum salat duha. Jadi mari kita ngaku sekalian rutin mengerjakan salat duha untuk apa? Untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kemudian refleksi hari ini sebelum dulu, sudah paham materi ini tentang salat duha? Oke, sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Saya bertanya, kalau sudah paham, apa yang kamu pelajari tentang pentingnya salat duha? Ada yang bisa jawab? Satu orang saja dulu, siapa? Oke, apa pentingnya? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua siapa? Ya, mendapatkan keberkahan. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, Dita. Iya, mencegah kemiskinan. Jadi alhamdulillah penantu sekalian bahwa itu betapa pentingnya tentang masalah salat duha. Ada beberapa jawaban tadi. Kemudian Bapak Guru bertanya tentang bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan salat duha. Kira-kira kan dari kelompok, bagaimana perasaan kita setelah Saya merasa sangat senang dan Ya. merasa lebih dekat dengan Allah. Iya, kita merasa senang dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa senang ketika selesai melaksanakan salat duha. Ya, kita merasa senang. Karena mendapat keberkahan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kira-kira yang kamu pelajari tentang keutamaan salat duha? Apa keutamanya itu? Keutamaan salat duha. Oke, apa? Sudah? Mendapatkan pahala yang besar. Iya, mendapatkan pahala yang besar, yang banyak, mendapatkan pahala ketika kita melaksanakan salat duha. Baik anak-anak sekalian, jadi atau masih ada yang mau bertanya atau sudah paham? Sudah paham materi ini? Oke, sudah paham. Jadi kalau sudah paham tentang materi tentang salat duha, saya ingatkan kembali. Ingat, insya Allah
saya menyampaikan dulu materi selanjutnya nanti. Sebelum saya tutup, saya akhiri dari pelajaran ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang tata cara salat duha. Nah, kalau bisa kita insya Allah memperhatikan tentang tata cara salat duha. Baik anak sekalian, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sudah paham, mungkin cukup hari ini pembelajaran kita. Nah, sebelum kita pulang, ketua kelas kembali menyiapkan. Oke, siap untuk berdoa untuk pulang. Baik pada anakku sekalian, jadi setelah kita mempelajari hari ini, saya ingatkan kembali, setelah kita pulang dari kelas ini, keluar dari kelas ini, ingat gak usah lagi singgah-singgah di jalan, ya. Langsung saja di rumah, sampai di rumah ganti baju. Ingat cuci tangan, makan, ya. Ingat cuci tangan baru makan, ya. Insya Allah. Jadi anakku sekalian, saya akhiri pada kesempatan kali ini, materi ini dengan ucapan iskariman wa syahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengujian terhormat, demikianlah video pembelajaran yang dapat kami praktikkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.